Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia beserta keluarga di rumah. Alhamdulillah hari ini Ibu senang banget karena Ibu bisa menyapa kalian lagi via YouTube sekolah. Hari ini Ibu akan sharing kepada kalian seputar bimbingan konseling. Kenapa sih Ibu perlu ngejelasin tentang bimbingan konseling? Karena ternyata meskipun kita sudah akrab ataupun sudah kenal via grup khusus BK dan siswa, tetapi ternyata banyak anak yang menduga bimbingan konseling itu galak, Bu, dan sebagai polisi sekolah, Bu, dan guru BK cuma hanya siswa bermasalah doang, Bu. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, ya kita akan sharing aja tentang bimbingan konseling. Barangkali lupa, ayo nama Ibu siapa? Perkenalkan Ibu Eva Fatkiani Azhari yang akan membersamai kalian selama 3 tahun ke depan sebagai guru BK kalian. Dan yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih bimbingan konseling itu. Yang pertama, sebelum materi sih, kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol ya, atau perlu mengungkap ekspektasi kalian atau anggapan kalian tentang guru BK itu. Ya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang guru BK? Nah, Ibu pernah kan nanya di grup tuh, menurut kalian guru BK itu seperti apa sih? Atau kesan kalian bertemu guru BK itu seperti apa? Dan banyak yang menjawab, pertama, Bu, guru BK itu galak. Terus yang kedua, polisi sekolah atau pengadilan sekolah bahkan. Terus khusus siswa bermasalah. Jadi guru BK itu cina teman atau siswanya hanya atau ngurusin siswa bermasalah doang. Bener gak sih kayak gini? Nah, itu sih bebas-bebas aja ya, karena pendapat itu opini ya, tergantung cara pandang seseorang kan gitu. Tapi juga ada yang berpendapat loh, guru BK itu sebagai teman curhat, guru BK itu sebagai sahabat siswa, dan guru BK itu sebagai pembimbing kesuksesan. Ya, benar atau tidaknya, kalian sendiri sih yang merasakannya, tapi Ibu harap dengan belajar tentang bimbingan konseling hari ini, kalian tidak pernah akan alergi lagi bersama guru BK. Kalian tidak akan jauh-jauh gitu dari guru BK. Karena guru BK itu ternyata perannya atau fungsinya sangat luas sekali. Ya, Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang apa sih bimbingan konseling itu. Pernah bingung BK itu apa sih gitu. Nah, yang pertama, BK itu adalah layanan bantuan untuk kalian peserta didik baik secara perorangan ataupun kelompok ya, biar berkembang gitu secara optimal dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang akademik kalian, dan juga dari karir kalian. Nah, ada juga ini dari Permendikbud tahun 2014 menyampaikan bahwa BK adalah upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh seorang guru BK untuk siswanya agar siswa tersebut mencapai perkembangan yang optimal, memfasilitasi perkembangan peserta untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, ada juga dari seorang tokoh berpendapat bahwa fungsi BK itu memberikan layanan kepada peserta didik agar bisa mengembangkan diri dengan optimal, menjadikannya seorang siswa yang mandiri dan utuh. Dan ada juga tujuan BK, yaitu membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Kalau disimpulkan dari berbagai pendapat ini sama ya. Ternyata ini secara sederhana Ibu menyimpulkan bahwa bimbingan konseling itu layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi intinya BK itu membersamai kalian supaya kalian bisa menjadi seorang yang mandiri dan juga berkembang potensinya. Nah, terus apa aja sih Bu bidang layanan di BK? Jadi kalau ada siswa yang berpikir kalau guru BK itu hanya menangani siswa yang dalam tanda kutip punya permasalahan-permasalahan khusus, ternyata enggak gitu. BK itu luas ya, dan bidang layanan itu ada 4. Yang pertama layanan pribadi, ya, yaitu BK melayani kalian dalam proses
perkembangan secara mental kalian, psikologis kalian, karena kan siswa juga punya masalah secara pribadi ya, misalnya masalah-masalah persahabatan, masalah keluarga, bahkan persoalan perasaan misalnya kalian lagi masa puber-pubernya gitu kan, punya masalah pribadi. Nah itu bisa dituntaskan atau dientaskan di bersama guru BK gitu. Dan selain masalah pribadi, kalian juga bisa sama-sama ya dibimbing dan juga konseling seputar masalah sosial kalian, masalah pergaulan, masalah adaptasi kalian di sekolah, atau apapun yang berkaitan dengan sosial. Nah, yang ketiga itu adalah bidang layanan akademik, yaitu di mana BK juga memfasilitasi kalian di dalam pembelajaran ya. Misalnya kalian ingin menemukan tipologi pembelajaran atau cara belajar yang efektif buat diri kalian itu seperti apa gitu. Terus juga bagaimana sih cara meningkatkan nilai akademik saya gitu. Bagaimana sih supaya saya itu bersemangat belajar gitu. Bagaimana saya bisa berprestasi di kelas ataupun di luar lingkungan sekolah gitu. Jadi itu ya seputar bidang layanan akademik. Ada juga bidang karir nih. Ini biasanya sih anak kelas 3 tuh ya, khususnya sering banget main ke ruang BK. Sebenarnya bisa jadi aja dari kelas 10 ya, kita sama-sama merencanakan karir kalian di masa depan. Apakah kalian nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi swasta, atau kalian ingin berwirausaha, kalian ingin bekerja, itu semua bisa kita rencanakan bersama-sama. Kita bisa membuat mind map ya gitu. Kita juga bisa belajar untuk simulasi wawancara gitu ya. Kita juga bisa belajar membuat CV yang baik, kita belajar untuk membuat portofolio diri dan lain-lain. Itu di bidang layanan karir. Jadi luas banget ya BK itu. Wah, bukan masalah surat perjanjian doang, bukan masalah pemanggilan orang tua doang. Nah, tetapi banyak sekali sampai masalah karir pun atau persoalan karir kalian bisa temukan solusinya di layanan bimbingan konseling. Nggak usah khawatir ketika kalian itu curhat terhadap guru BK kalian, karena guru BK juga punya asas-asas di bimbingan konseling. Apa aja? Ada 12 asas. Ya, yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, ini maksudnya adalah ketika siswa menjelaskan tentang persoalan pribadinya, dia harus menceritakan secara terbuka. Tidak boleh ada yang tutup-tutupi atau itu adalah sebuah kebohongan. Nah, itu tidak baik ya. Jadi asas BK yang pertama adalah asas keterbukaan. Kalian bisa terbuka terhadap guru BK, kalian bisa mencurahkan apapun isi hati kalian gitu ya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi, kalian curhat itu bukan atas dasar paksaan kita, tapi ada kesukarelaan dari kalian. Dan kita pun bersukarela untuk membantu kalian. Ya, ada asas kerahasiaan, tenang, terjamin rahasia kalian ketika kalian curhat ke guru BK. Daripada kalian curhat kepada misalnya teman, yang akhirnya teman cerita ke teman lagi, sampai itu jadi rahasia umum, kalian lebih baik curhat kepada orang yang lebih tepat, yaitu bisa jadi guru BK gitu. Karena BK juga punya asas kerahasiaan. Dan juga asas kekinian gitu ya. Jadi apa yang kita obrolin itu adalah persoalan kalian di masa kini, yang itu bisa jadi pengaruh dari masa lalu dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Jadi kita juga ngobrolin yang up to date, kita ngobrolin sesuatu yang bersifat bisa membangun kalian di masa kini gitu. Nah, ini asas kemandirian. Yang selanjutnya yaitu bagaimana guru BK berusaha menggali solusi itu dari sisi kalian. Jadi bagaimana kalian itu punya solusi yang itu keluar atas dasar kemandirian kalian. Jadi di sini posisi BK hanya membantu kalian gitu. Karena bagaimanapun BK itu tidak bisa merubah kalian ya, tetapi hanya bisa sedikit menginspirasi kalian untuk berubah atau memicu kalian supaya bisa punya perubahan gitu. Dan yang kedua, yang selanjutnya keenam maksudnya, asas kegiatan, yaitu guru BK juga punya program konseling individu secara terprogram. Jadi BK juga meliputi ya pembelajaran kalian di sekolah gitu. Meskipun tidak termasuk mata pelajaran ataupun muatan lokal, tetapi ya semua layanan BK juga termasuk gitu kan ya dengan pembelajaran kalian di sekolah gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya pasti sudah nyambung sekali dengan program-program di sekolah. Yaitu asas kedinamisan. Maksudnya apa? Ya guru BK tuh nggak kaku.
Jadi nggak yang seperti siswa-siswi anggap banyak, misalnya guru BK tuh Bu jutek misalnya gitu. Ada yang pernah chat ya gitu kan, Bu guru BK tuh misalnya jutek, guru BK tuh misalnya kaku banget ngobrol, enggak juga ya. Jadi guru BK juga punya sisi kedinamisan. Ibu akan menjadi sahabat kalian saat kita diskusi nanti, saat kita sharing nanti, saat kita bertukar inspirasi nanti. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Lalu selanjutnya adalah asas keterpaduan. Ya ini Ibu juga melihat persoalan siswa bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi kita juga dari banyak sudut pandang, latar belakang kalian seperti apa, dan juga guru BK itu tidak bekerja sendirian. Kita bersikap terpadu, membaur, berkolaborasi dengan guru-guru, dengan para manajemen sekolah gitu ya, bahkan pada para ahli gitu supaya mengembangkan kalian gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kita guru BK tidak individualis ya, tidak apa-apa serba sendiri, tapi tadi selalu berkolaborasi dengan yang lain. Ya, yang selanjutnya adalah asas kenormatifan, yaitu ya guru BK pasti mengarahkan kalian sesuai dengan norma-norma agama, norma sosial kan gitu ya. Tidak mungkin kita melakukan treatment atau ibaratnya kita memberikan terapi, kita memberikan pelayanan tidak berdasarkan norma-norma yang ada gitu. Yang selanjutnya adalah asas keahlian. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir kalau guru BK itu tentunya sudah ada pelatihan untuk konseling kalian gitu ya, dan juga masih terus belajar ya, masih terus akan belajar. Bahkan kita juga bisa belajar dari apa yang kalian ceritakan, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kalian kisahkan kepada guru BK gitu. Selanjutnya adalah asas alih tangan. Ketika guru BK merasa tidak sanggup menyelesaikan persoalan kalian, kita juga akan referral kasus atau alih tangan kasus. Kita tidak akan serakah ya menyelesaikan masalah siswa dengan sendirinya gitu. Tapi tadi ketika sudah dirasa tidak mampu, kita meminta bantuan kepada yang lain, kita mengalih tangankan kasus supaya apa? Masalah kalian terselesaikan. Yang terakhir, yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Ya, di mana BK itu pastinya akan mengayomi kalian, yang pastinya akan menjaga keamanan kalian gitu ya. Kita juga akan membela kalian ketika kalian di dalam ketekanan, ketika kalian di dalam keterpurukan, kita akan selalu bantu kalian. Yang penting kalian nyaman dengan guru BK. Nah, ini adalah asas tuturi handayani. Gimana? Sudah merasa lebih tenang ataupun rasa greget nih pengen curhat sama guru BK? Pastinya ya, setelah selesai materi ini pasti kalian akan lebih apet lagi nih sama guru BK. Ya, selanjutnya tentang ngapain sih Bu kita harus ke guru BK? Ini, yang pertama, guru BK itu siap membantu kalian. Mau tadi ya persoalan apapun pribadi, sosial, akademik, dan persoalan karir kalian, guru BK siap membantu kalian. Yang kedua, menerima keluhan kalian. Kalian mau ngeluh kayak gimana pun, kita akan terima, kita akan dengar. Ya, nggak perlu khawatir. Yang ketiga adalah peduli persoalan ini. Kita nggak akan ngejudge kalian yang ketika kalian cerita kita main nilai dalam satu sudut pandang saja, tidak ya. Tapi kita peduli persoalan kamu dan kita akan selesaikan bersama-sama. Yang keempat adalah kita akan temukan solusi bersama dan saling bertukar inspirasi. Ya, jadi nggak akan sistem nasihat terus dan doktrin gitu, enggak ya. Guru BK itu sama-sama kita menemukan solusi secara bersama dan kita saling bertukar inspirasi biar ya solusi itu muncul dari diri kalian sendiri sebenarnya. Yang kelima adalah dapat menjaga kisah dan rahasia kamu, daripada kalian tadi ya bercerita kepada orang yang tidak berhak, bercerita kepada orang yang tidak tepat, dan bahkan rahasia kamu bisa menjadi rahasia umum, lebih baik ceritakan kepada guru BK. Yang keenam adalah bisa menjadi sahabat baikmu. Banyak kok alumni ataupun siswa-siswi ya yang itu bisa menjadi sahabat BK, justru akan berkembang ketika kalian terus bisa konsultasi atau mau dibimbing oleh guru BK gitu. Apa aja sih layanan-layanan yang ada di BK itu? Banyak. Ibu rangkum menjadi 9 layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, ketika kalian masih bingung nih, di SMK Medika khususnya itu tuh ngapain aja ya gitu, di sekolah itu gimana sih cara saya beradaptasi? Nah, itu Ibu akan bantu di layanan orientasi.
Yang kedua adalah layanan informasi. Nih, ketika misalnya kalian nanti ingin ke perguruan tinggi negeri atau kalian ingin bekerja, biasanya ibu juga akan memberikan layanan informasi, ibu akan up to date informasi untuk perkembangan kalian, untuk kalian punya wawasan yang lebih gitu. Yang selanjutnya adalah layanan konsultasi. Nah, ini layanan konsultasi ini bukan hanya untuk siswa tapi orang tua siswa juga. Contoh gini, ketika ada orang tua siswa yang sekiranya punya masalah dengan putra-putrinya, kita akan bantu untuk sama-sama memecahkan masalah tersebut gitu. Ataupun kalian sama punya persoalan ya tadi dengan atau keluarga dan kalian berkonsultasi, nah kita akan pecahkan masalah itu bersama itu dengan konsultasi. Selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Ini sesuai dengan bakat dan minat kalian. Tenang, ya guru BK pun sama akan menjalankan ataupun melakukan tes-tes ya yang itu akan menempatkan kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misalnya kalian ingin ikut eskul tapi bingung eskul apa, nah bisa ngobrol dengan ibu, kita akan tempatkan, kita salurkan sesuai dengan bakat dan minat kalian gitu. Dan misalnya Bu ada yang ngerasa aku tuh kayaknya salah jurusan deh Bu, nah itu coba dikonsultasikan, coba diobrolkan ya supaya kalian mungkin bisa lebih tercerahkan. Lalu layanan konseling perorangan. Nah, yang selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Bu, apa sih bedanya bimbingan dan konseling? Jadi konseling itu lebih ke upaya pengentasan atau penyelesaian permasalahan. Kalau bimbingan itu lebih ke persoalan pencegahan, ya. Dan itu biasanya kalau bimbingan itu dilakukan secara bisa kelompok, secara klasikal di kelas, misalnya ibu memberikan bimbingan, ibu memberikan penjelasan tentang misalnya bahaya narkoba, tentang masalah hati-hati dengan pergaulan bebas ya, dengan bagaimana sih cara yang berpikir positif, bagaimana caranya kita itu percaya diri ya gitu, kita melawan insecure kita bagaimana caranya merencanakan gitu kan ya, dengan bikin mind maps. Itu bisa di layanan bimbingan kelompok atau layanan klasikal di kelas nanti gitu. Nah tadi kalau konseling bedanya itu ketika kalian ada masalah, kalian datang ke BK dan kita akan selesaikan bersama-sama, itu lebih ke konseling seperti itu. Nah tadi ada layanan konseling kelompok, ada layanan konseling perorangan, ada juga layanan konseling kelompok. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Jadi layanan penguasaan konten di sini adalah maksudnya ketika kalian belajar, kalian tidak hanya belajar, tapi kalian bisa menjadi yang terbaik saat kalian belajar. Kalian akan menemukan atau akan dipertemukan ya oleh guru BK dengan dengan misalnya metode pembelajaran yang cocok dengan kalian gitu. Terus kalian misalnya lebih aktif di kelas, kalian lebih termotivasi lagi di kelas, itu ke layanan penguasaan konten. Kalian misalnya bisa lebih upgrade ya, lebih upgrade kualitas diri kalian tentang teknologi masa kini gitu ya, tentang masalah-masalah psikologis masa kini, biar kalian punya wawasan yang lebih, itu ada di layanan penguasaan konten. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Guru BK menjadi mediator atau menjadi penengah ketika kalian punya problem dengan pihak lain. Contoh misalnya ada siswa lagi bertengkar sama siswa lain. Itu bisa didamaikan atau guru BK menjadi mediator atau memediasi kalian supaya kalian bisa berdamai, supaya kalian bisa lebih akur. Ataupun misalnya ada tadi orang tua siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan guru dan lain-lain, guru BK bisa menjadi mediatornya gitu. Banyak gitu ya, Ibu tadi ngomong gitu dan gitu ya, gitulah ya. Anak-anakku itu banyak sekali tentang BK. Ini ada 6 kegiatan pendukung ya, selain layanan yang tadi ada 9, ada juga kegiatan pendukung. Yang pertama, himpunan data. Ibu pasti dong minta data dari wali kelas ataupun kesiswaan tentang background kalian, tentang data-data kalian. Terus juga yang selanjutnya ada konferensi kasus ya. Tadi konferensi kasus itu ketika kalian punya masalah di mediasi, itu mengambil keterangan dari saksi, mengambil keterangan dari pihak lain, itu konferensi kasus biar kasusnya clear. Karena kenapa BK itu nggak boleh hanya memihak di satu pihak, tapi juga tadi harus luas secara pandangnya ya, dan jadi harus melihat dari sudut pandang yang lainnya, dari
pihak-pihak yang lainnya gitu. Makanya ada konferensi kasus. Lalu ada kunjungan rumah. Nah, bisa jadi ketika kalian lost contact, orang tua nggak bisa dihubungi, nah guru BK bisa mampir nih, silaturahmi ke rumah kalian untuk home visit atau kunjungan rumah. Selanjutnya, guru BK juga bisa memberikan kalian seputar tampilan kepustakaan atau referensi-referensi bacaan kalian untuk mengembangkan kalian. Misalnya gini, Bu, aduh aku bingung nih, kok belajar aku gini-gini terus ya, terus kayaknya aku cara belajarnya kurang tepat deh. Gimana ya cara belajar yang lebih supaya aku lebih optimal? Nah, Ibu punya referensi-referensinya, Ibu kasihkan, pinjamkan buku. Misalnya nih, kamu baca buku ini supaya kamu lebih berwawasan lagi dan kamu bisa menemukan solusinya, seperti itu. Jadi, insya Allah guru BK akan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan psikologi, tentang perkembangan akademik kalian seperti apa, lalu tentang karir gitu kan ya. Itu ada di ruang guru BK juga, dan juga ada referensi-referensi secara e-booknya gitu, supaya kalian membaca di rumah. Selanjutnya adalah alih tangan kasus yang tadi ya, ini juga pendukung BK ketika BK merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan kalian atau persoalan kalian yang terlalu kompleks sehingga harus ada pihak lain yang menangani kasus kalian. Contoh, ya nauzubillah dzalik ya, ada persoalan sampai kriminal, persoalan penyalahgunaan narkoba, bisa jadi pergaulan bebas gitu kan, dan ini perlu pihak lain ya, Ibu akan alihkan. Misalnya tadi ada yang kriminalitas gitu, pasti berkaitan dengan kepolisian ya, tentang penyalahgunaan narkoba pasti ke BNN kayak gitu. Terus persoalan misalnya ternyata permasalahan ini membawa siswa sampai pada kategori depresi misalnya, atau misalnya gangguan emosional berat. Nah, itu sudah harus Ibu alihkan kepada yang lebih berhak, misalnya ke psikolog, ke psikiater gitu kan ya. Itu harus Ibu referalkan atau alih tangan kasusnya. Lalu pendukung selanjutnya adalah aplikasi instrumen ini. Makanya guru BK kayak kemarin ya di grup, Ibu ngasih kalian kuis nih, coba isi ini supaya kalian lebih mengetahui diri kalian itu seperti apa, karakter kalian itu seperti apa, kekurangan kalian seperti apa, kelebihan kalian seperti apa, itu di aplikasi instrumen. Dan banyak banget instrumen yang lainnya, misalnya dengan kenal minat dan bakat kalian gitu kan, dan aplikasi instrumen kesiapan kerja misalnya, banyak sekali itu yang mendukung kegiatan BK. Gitu nak. Selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan ke BK. Bu, emang bakal dapat apa? Atau misalnya, biasanya Bu yang ke BK itu tujuannya ngapain? Yang pertama, ingin menyelesaikan masalah pribadinya, mempersiapkan karir, terus mengembangkan bakat terpendam, beradaptasi di lingkungan masyarakat atau sekolah, dan juga ingin mengenal kekuatan atau potensi yang ada dalam diri yang belum diketahui, dan juga mengatasi hambatan dan kesulitan dalam studi. Ini biasanya yang secara sukarela datang kepada BK karena punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini juga sebagai tujuan atau goals dari layanan konseling, ingin membantu menyelesaikan masalah pribadimu, mempersiapkan karirmu, mengembangkan bakatmu, dan supaya kalian bisa beradaptasi di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, juga ingin mengenalkan kekuatan dan potensi diri kalian, dan juga mengatasi hambatan kalian dalam pembelajaran. Nah, ini ya, jadi nyambung banget, dan ini sebagai pendukung kalian supaya sukses di sekolah dan setelah menjadi alumni. Ini seputar konseling ya, pasti konseling itu berkaitan dengan orang banyak ya. Salah satu dari dukungan sistem yaitu komponen programnya itu dukungan sistem adalah tentang relasi publik, di mana guru BK itu harus punya kaitan yang banyak dengan di dunia luar tadi, misalnya polisi, dengan BNN, dengan dunia kesehatan, puskesmas, dan lain-lain. Terus dengan guru-guru, dengan wali kelas, dengan orang tua, ya. Jadi konseling itu berkaitan dengan banyak orang juga. Jadi kalian yang anti sama guru BK, sayang sekali, ya. Karena insya Allah ketika kalian kenal atau akrab sama guru BK, kalian akan lebih banyak relasi, kalian akan dikenalkan dengan relasi-relasi yang lebih baik, yang itu mendukung untuk menyelesaikan masalah kalian dan juga mengembangkan diri kalian. Terus konseling juga berprinsip untuk help atau menolong, ya, menolong diri kalian. Jadi kita secara sukarela ingin menolong kalian. Terus juga dalam
garis profesionalitas ya, kita juga harus profesional. Sekarang pekerjaan sedekat-dekatnya kita kepada siswa, kita juga tetap harus profesional. Kita juga support ya terhadap apapun yang kalian hadapi, kita akan support. Kita akan berikan problem solvingnya, kita akan berikan solusinya dengan memantik itu istilah apa tuh? Membangun skill kalian ya, kemampuan kalian untuk mandiri. Dan juga konseling itu tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Makanya maklum kalau misalnya guru BK agak sedikit cerewet atau misalnya banyak memberikan kata-kata nih ya kepada anak-anak gitu, memberikan nasihat, karena itulah kunci konseling memang ada di pembicaraan atau di komunikasi gitu. Nah ya, jadi ayo hubungi guru BK-mu. Udah kenal kan sekarang guru BK itu bukan hanya menangani persoalan siswa yang banyak energinya ya, atau dalam tanda kutip suka disebut, ibu ini anak ribu banget, bu ini si gitu kan ya, ini kok aktif banget, ini SP1 SP2 dia bermasalah kayak gini. Nah tidak, guru BK itu ya untuk milik semua siswa ya. Guru BK itu adalah semua milik siswa, sahabat siswa. Jadi nggak perlu khawatir, ayo hubungi guru BK-mu ya, bisa melalui kotak curhat. Biasanya suka ada kotak curhat kalau di sekolah ya, tetapi karena kita nggak bisa ketemu, kita bisa pakai e-counseling. Bisa di alamat ini ya, untuk kalian klik dan juga curahkan perasaan kalian atau kegunaan kalian di situ, untuk biar bisa ngobrol bareng sama BK, karena guru BK adalah sahabat siswa. Untuk pelayanan di kampus 1 bisa menghubungi Ibu Irfatiyani Azari di sekolah itu Senin sampai dengan Jumat, Sabtu juga kadang masuk sesuai jadwal, yaitu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ataupun yang dari kampus 2 bisa menghubungi Pak Maul atau Pak Maulani, itu kerjanya hari Senin sampai dengan Kamis di sekolah jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Bisa menghubungi WhatsApp-nya masing-masing ya. Maaf kalau misalnya slow respon, karena siswa SMK Medika alhamdulillah banyak, tetapi jangan khawatir, pasti kita akan balas satu persatu pesan dari kalian. Ya, sekian nak tentang bimbingan dan konseling SMK Medikakom. Jadi ngapain aja sih Bu BK itu? Kerjanya diam doang atau gimana? Enggak, ternyata BK itu luas sekali, banyak. Tadi ya, ini ada Ibu tampilkan bimbingan dan konseling SMK Medikakom banyak sekali. Ada program layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya supaya lebih paham atau berwawasan tentang BK, dan barangkali ada yang cita-citanya pengen jadi guru BK, boleh nih ya sebagai wawasan bagi kalian. Ya, ini pesan dari Ibu, jaga kesehatan ya, tingkatkan keimanan, kita saling mendoakan, lakukan hal yang produktif, lakukan yang terbaik. Itu pesan dari Ibu, dari guru BK yang merindukanmu. Ya, gitu anak-anakku sekalian, Ibu sangat merindukan kalian di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa sesegera mungkin bertatap muka. Tetapi ya langkah baiknya karena kondisi seperti ini tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, dan banyak lakukan hal yang positif di rumah sama keluarga. Sekian obrolan dengan Ibu hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Dan mudah-mudahan kita akan bisa terus bekerja sama sampai di gerbang kesuksesan kalian. Ya, ingat, jaga kesehatan, tingkatkan keimanan, saling mendoakan, lakukan hal produktif, dan lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di materi berikutnya ya.